gaskan, cus meluncur ke kota selanjutnya nih sekarang kita. Woohoo! Selama perjalanan di jalur Pantura ini, view-nya nggak bener-bener pinggir pantai gitu loh ya foodies. Kanan kiri masih rimbun banget sama pepohonan. Jauh dari kata panas lah pokoknya. Apalagi banyak warung di sepanjang jalan. Jadi nggak perlu nyari rest area kalau tiba-tiba mau berhenti buat makan atau sekedar istirahat. Juara kan jalur Pantura ini? Tuh kan, Tasya aja nggak berasa. Tahu-tahu udah sampai di 0 kilometernya Pekalongan. Yuhu, kota selanjutnya adalah Kota Batik, Pekalongan. Sekarang Tasya udah ada di Kota Batik. Ada yang tahu kira-kira Tasya di mana? Ya, Pekalongan. Kota yang satu ini punya banyak banget julukan, mulai dari kota santri, kota kreatif dunia, dan ternyata di kota ini ada kuliner yang udah ada dari 1 abad yang lalu. Wah, 100 tahun yang lalu? Emang bener? Iya bener. Dari zaman Hindia Belanda tuh, sebelum Indonesia merdeka. Nah, kira-kira apa ya? Langsung kita lihat yuk. Meskipun batik Pekalongan sangat melegenda, kita nggak mau cari jajanan yang ada hubungannya sama batik ya foodies. Tapi nggak jauh dari museum batik nih, ada penjual minuman legend nih guys. Limun ini udah ada sejak tahun 1920 loh. Wah, nggak main-main nih legendnya foodies, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Woo! Wah, akhirnya Tasya sampai di rumah nenek. Bukan ya foodies ya. Jadi sekilas kalau misalnya kalian lihat ini sekitaran Tasya tuh. Ini bener-bener bangunan lama foodies. Tuh lihat ya, masih bener-bener, aduh, ini berasa nostalgia nggak sih, kayak dibawa kembali ke zaman dulu foodies. Jadi tadi begitu kita masuk dari gerbang itu langsung disambut sama papan yang ada gede gitu, ada logonya. Oriental foodies. Jadi Tasya lagi ada di Limun Factory. Yap, pabrik pengolahan limun. Kita lihat ke dalam ya. Orang Pekalongan pasti udah gak asing sih sama minuman legend yang satu ini. Limun Oriental masih tetap konsisten eksis di tengah gempuran makin beragamnya minuman kekinian. Oriental Cap Nyonya Siluet ini dulu jadi minuman favorit di kalangan anak muda. Ya, sekitar tahun 1920-an gitu deh. Nah, tahun segitu kan Indonesia masih dijajah ya foodies, tapi Warlock udah bisa tuh ngerasain minuman yang sama kayak bangsa Belanda minum. Ay, kelas! Halo Pak, saya pesen limunnya 3 gelas ya Pak. Bisa Kak. Lah, si Bapak ada di sini. Ya ampun, ini lucu banget konsepnya ya Pak, ala-ala zaman dulu ya. Iya. Ada teleponnya tapi wireless. Iya. Pak, jadi ini jualan limun ini yang lagi dijual nih Pak. Totalnya ada berapa rasa Pak? Sekarang ada 9 varian rasa sih Pak. Ada 9 varian rasa. Tasya bakal ditemenin sama Pak Bernardin yang merupakan generasi kelima dari Oriental Limun ini. Pabrik Oriental ada di dalam bangunan jadul dengan alat-alat yang umurnya gak kalah tua. Wih, klasik ya foodies. Ini mesinnya kalau dilihat-lihat ini kayaknya udah mesin lama nih Pak. Ini mesin yang pertama kali waktu zaman dulu. Ini mesin legend banget foodies. Dari zaman dulu, tahun berapa tepatnya dipakainya? 1923 sudah ada di sini. 1923 foodies, 1 abad lebih, 100 tahun lebih umurnya ya. Limun kan biasanya minuman lemonade gitu ya foodies, tapi kalau di Oriental sih rada berbeza nih. Limunnya merupakan minuman bersoda dengan varian rasa yang banyak banget. Kalau dihitung-hitung ada 9 varian rasa loh di sini. Produk asing harap minggir yang jauh dulu ya. Mesin jadul ini mencampur air dengan gas CO2 gitu foodies. Terus nantinya akan ditampung di dalam tabung dan mengalir ke pipa-pipa untuk pengisian ke botol. Udah beres di press nih foodies. Jadi kalau kita lihat foodies, ini masih belum ditempelin labelnya Belum, kayaknya ya masih Pak ya. polos. Masih polos. Ini rasa mocha salah satu rasa favoritnya nanti guys ya. Iya, Pengen boleh, cobain boleh ya coba, Pak Pak. ya. Nah ini dia nih foodies. Minuman yang legendaris dari 1920. Jadi kurang lebih perjalanannya sudah 105 tahun. Zaman dulu, limun Oriental ini masih dibuat di dalam rumah pribadi di daerah Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Tapi sejak permintaan semakin banyak, akhirnya pindah deh tuh ke lokasi yang sekarang yang udah dijadikan pabrik sekaligus kedai. Ini namanya
rasa flambos, tapi wangi-wanginya mirip-mirip kayak koko pandan gitu foodies. Kita coba minum originalnya dulu nih, pakai es batu aja. Udah dingin, tambah es lagi. Merah, merekah, menyala abangku ya. Rasanya foodies seger pual ya. Rasa manisnya cukup berasa foodies. Dan ini ternyata ada soda-sodanya. Cuman sodanya itu nggak terlalu dominan foodies. Foodies sering gak sih nemu minuman bersoda yang sodanya tuh berasa kayak nyetrum-nyetrum gitu saking strongnya? Nah tenang aja, Oriental ini sodanya masih kategori sopan kok. Cuma kasih efek seger aja gitu foodies. Frambozen itu adalah nama untuk buah raspberry merah ya. Jadi rasanya emang mirip-mirip kayak strawberry foodies. Nah kalau foodies mau lebih manis dan sodanya lebih kalem lagi dikit nih, bisa banget dibikin jadi soda gembira kayak begini nih foodies. Sebagai pecinta manis ini, aku approve banget foodies. Ini tambah creamy soalnya ada susu-susunya gitu foodies. By the way, sekarang kan ada tuh ya kopi berkarbonasi alias bersoda. Sebelum merek-mereknya kekinian itu bertebaran, kayaknya mereka harus sungkem dulu deh nih sama Oriental. Karena limun lokal ini udah keluarin varian mocha duluan tuh. Wih ampun sesepuh. Kalau ini tuh unik dan lucu rasanya foodies. Jadi ada pahit-pahitnya kopi, tapi nggak terlalu pahit, nggak terlalu strong pahitnya. Ada manis-manisnya juga, tapi ada sodanya gitu foodies. Minum kopi tapi bersoda, gimana deh Tasya mendefinisikannya? Rasanya nggak common, nggak umum, tapi surprisingly enak pol foodies. Setuju sih sama kamu Tasya, apalagi nyobainnya langsung ke kedai sekaligus pabriknya ya. Catat aja nih ya foodies, lokasinya ada di Jalan Raja Wali Utara, Pekalongan, Jawa Tengah. Foodies, tadi sarapan pagi udah tuh yang ringan-ringan. Kue yang legend banget. Ini sekarang minuman yang legend juga udah. Nextnya kita kuliner ke mana lagi ya foodies? Perjalanan makan receh di Jalur Pantura masih panjang banget guys. Dari tadi kan kita baru cemilan sama minuman yang segar-segar aja nih foodies. Berarti makin siang menunya makin berat nih ya guys. Nah di kota berikutnya kita bakal explore warung-warung legend di Jalur Pantura. Wah wajib banget dicobain dong.